Shalom, Bapak Ibu Saudara, Jemaat Pesma Doa, dimanapun kita berada, kita terus mengalami kebaikan Tuhan, Saudara. Dan saya percaya sepanjang hari ini kita mengalami terus pertolongan Tuhan. Bahkan Tuhan bukan hanya menyertai kita, tetapi Dia Allah yang terus menuntun kehidupan kita, Saudara, sampai pada malam hari ini. Dan sebelum kita akan mendengarkan isi hati Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan untuk penyertaan dan pembelaan Tuhan di sepanjang hari ini, Saudara. Mari kita bawa setiap roh, jiwa dan tubuh kita kepada Tuhan dengan ucapan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Dan saya percaya hadirat Tuhan lah yang akan memuaskan kehidupan kita, Saudara. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, pada malam hari ini kami ada semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, bukan kekuatan dan hebat kami boleh melewati hari ini, tetapi semua sekali lagi dan kami mengakui semua karena penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, pada malam hari ini kami menanggalkan setiap permasalahan kehidupan kami menanggalkan setiap apapun yang menjadi beban hidup kami ya Tuhan. Dan kami datang kepada Engkau tersungkur di kaki-Mu pada malam hari ini, menaikkan setiap pujian, penyembahan, doa-doa kami kepada-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau disenangkan lewat pujian penyembahan kami dengan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mari naikkan syukur-Mu kepada Tuhan, Saudara. Haleluya. Syukur, terima kasih. Malam hari ini ya Tuhan, kami datang kepada Engkau untuk kami menyembah Engkau ya Tuhan. Karena Engkau yang layak untuk kami sembah. Hanya Engkau yang layak untuk kami tinggikan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang untuk menyembah Engkau ya Tuhan. Mari sama-sama katakan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat kami membalas kasih-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Karena Kau baik, Kau sangat baik dalam hidup kami. Ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu sembah Tuhan, katakan. Ku sembah Kau, sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Benar ya Tuhan, kebaikan-Mu nyata dalam hidup kami ya Tuhan.
Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu. Ini persembahan kami, ini sembah kami ya Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Tuhan. Tak dapat semua kebaikan menyertai hidup kami ya Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Sebab itu kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, untuk kami menyembah-Mu. Di dalam hadirat-Mu ya, kami menyembah Kau. Bukan untuk membalas kebaikan-Mu ya Tuhan, tetapi memang Engkau layak untuk kami sembah ya Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara bisa sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan, bersama-sama katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Ini ungkapan syukur kami kepadamu. Benar ya Tuhan, Engkau baik, Kau sangat baik dalam hidup kami. Sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyatakan kerinduanmu kepada Tuhan untuk menyembah Tuhan. Katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Sembah Kau Tuhan, dari segalanya Kau yang layak disembah. Yesus Kau yang layak. Ini penyembahan kami disembah. Oh Yesus, haleluya. Selama-lamanya kami mau menyembah Engkau, Allah kami yang hidup, yang di dalamnya ada keselamatan. Engkaulah Raja kami, Bapa kami, sahabat kami, yang selalu setia. Tidak pernah sedetik pun Kau tinggalkan kami Tuhan. Kami mau nyatakan malam ini, situasi apapun yang terjadi dalam hidup kami akan tetap menyembah Engkau. Makasih. Sembah Tuhan malam ini, sebab Dialah yang layak untuk disembah. Yes, Jesus, kami sembah Engkau Tuhan malam ini. Berhadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Yes, Jesus, penuhi setiap kami. Oh Jesus, mari sama-sama nyatakan, mari sembah Dia. Ku sembah Kau, ku sembah Kau selama-lamanya, selama-lamanya. Ku sembah Kau, Yesus, Yesus. Kaulah kekuatan kami Tuhan,
Engkaulah sumber pengharapan kami. Sumber pengharapan Jesus, ku sembah Engkau. Ku sembah Engkau Tuhan. Mari dengan mengangkat tanganmu, sembah Dia, sembah Dia. Ya, ya. Yesus, ini kerinduan kami Tuhan. Ini kerinduanku, ku nyatakan padamu, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau selama-lamanya. Kami sembah Kau, Yesus. Kaulah kekuatan kami, Kaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Yes. Kami sembah Engkau malam ini. Oh Yesus, Yesus, ku sembah Kau selama-lamanya. Ku sembah Kau, Yesus. Ini kerinduanku, ku nyatakan padamu, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah, mari lebih lagi sembah Dia. Ku sembah Kau selama-lamanya. Selama-lamanya kami kan ku sembah Kau, Yesus. Engkaulah kekuatanku Tuhan. Kau sumber pengharapanku. Ku sembah Yesus. Ku sembah Kau selama-lamanya. Kami sembah Kau, Yesus. Ini kerinduanku, ku nyatakan padamu, ku sembah Kau, ku sembah, ku sembah Kau. Sembah Dia, sembah Dia. Mari dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita. Oh Yesus, Yesus, kami datang menyembah-Mu ya Tuhan. Kaulah kekuatan kami, sumber pengharapanku. Ku sembah Kau, yes, Jesus, Jesus. Ku sembah Kau, amin, amin. Kami sembah Kau selama-lamanya. Ku sembah Kau, Yesus. Ini kerinduanku, ku nyatakan padamu, ku sembah Kau. Mari sembah Dia, mari datang pada Tuhan, mari hampiri. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Oh, Engkau yang layak disembah. Kaulah sumber pengharapan kami, sumber kekuatan kami ya Tuhan. Yesus, terima kasih ya Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Sembah Kau. Mari dengan segenap hati kita. Yes. Selamanya kami akan menyembah Kau. Sembah Kau, Yesus.
Engkaulah kekuatanku, Engkaulah sumber pengharapan. sumber pengharapanku. Ku sembah Ku sembahkan Yesus, Yesus, ku sembah sembahkan selamanya. selama-lamanya. Ku Sembahkan Yesus, Yesus, ini kerinduan ini kerinduanku. ku nyatakan, Ku nyatakan padamu, ku sembahkan. Mari dengan segenap hati sembah Dia. Ku sembahkan. Kami datang menyembahmu malam ini. Selama-lamanya Yes, Jesus. ku sembahkan Yesus, Yesus. Engkaulah kekuatan, Kaulah kekuatanku, sumber sumber pengharapan. pengharapanku. Sembah, ku sembah Yesus, ku sembah selamanya, Selama-lamanya ku sembahkan Yesus. Yesus. Ini kerinduan Ini kerinduanku, ku nyatakan, ku nyatakan padamu, ku Mari sekali lagi. sembahkan. Sekali lagi sembah Dia, sembah Dia. Ku sembahkan Selama-lamanya, selama-lamanya. Ku sembahkan Yesus. Yesus. Kaulah kekuatan, Kaulah kekuatanku, sumber sumber pengharapanku. Ku sembahkan Yesus. Yesus. Ku sembahkan selama-lamanya. Ku sembahkan Yesus. Yesus. Ini kerinduan Ini kerinduanku, ku nyatakan, ku nyatakan padamu, ku sembahkan. sembah Kami sembah Engkau Tuhan. Tuhan, ya segala pujian kami Tuhan. Haleluya. Segala pujian bagimu Tuhan. Haleluya. Oh, kami sembah Engkau, ditinggikan selama-lamanya. Malam hari ini kami bawa hati kami datang menyembah Engkau Tuhan. Ini setiap pujian dan penghormatan kami sembah bagimu Tuhan. Haleluya. Mari bersama Kau ku sembah. Kami sembah Engkau. Ku sembah Segala pujian bagimu Tuhan. ku sembah Ditinggikan selama-lamanya Allah yang kudus, Allah yang hidup. Tuhan. Kami sembah Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kami sembah Kau ku sembah. Oh Tuhan, selamanya kami sembah Kau
sembah, haleluya. Sebab pujian kami bagimu, Kau ku sembah. Oh Tuhan, selamanya Kau kami sembah, selamanya kami sembah Tuhan, Kau ku sembah. Oh Tuhan, selamanya kami sembah Tuhan, Kau ku sembah. Ini pujian kami bagimu Tuhan, Kau ku sembah. Oh Tuhan, oh kami sembah sampai selama-lamanya. Oh, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Tuhan, segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi Engkau, Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama. Yang kami sembah hanya Engkau, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kau sembah, kami tinggikan Engkau selamanya. Ini penghormatan tertinggi kami bagi Engkau Tuhan. Oh Tuhan, kami sembah Tuhan. Haleluya. Sembah bagimu Tuhan, Engkau kami sembah. Oh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan. Engkau kembali mengumpulkan kami di mezbah doa semua karena anugerah-Mu. Malam ini kami membuka hati bagi firman Tuhan. Biar Engkau berbicara bagi setiap kami Tuhan. Agar iman kami boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya. Shalom saudara. Kita berjumpa kembali di mezbah doa malam hari ini. Saya percaya semua akan anugerah Tuhan. Dan baik saudara, biarlah hari-hari ini kita boleh semakin meneguhkan iman kita kepada Tuhan. Apapun masalah, persoalan, pencobaan yang kita alami, biarlah iman kita terus bangkit di dalam Tuhan. Sehingga kita boleh melihat kemenangan demi kemenangan. Di hari-hari ini persoalan banyak, tekanan juga mungkin saudara hadapi luar biasa. Tapi tetaplah setia, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Iya baik, saya akan bacakan kesaksian sebelum kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kesaksian yang sudah masuk, selamat malam Ibu Debbie. Saya mau bersaksi Bu, saya Ibu TW dari Jawa Timur. Ya, shalom yang ada di Jawa Timur ya. Saya mau bersaksi Bu, ya di mana di masa lalu saya, sebelum saya mengenal Tuhan Yesus dulu ya. Saya pernah pasang susuk di wajah karena ikut-ikutan teman.
Ya, jadi pasang susuk di wajah ikut teman. Terus dulu saya pernah di ronsen di wajah. Dan saat itu saya malu sekali karena susu itu kelihatan di foto ronsen saya. Dan saya malu sekali. Ya, jadi orang pasang susuk di ronsen wajahnya ya terpantau susuknya itu ada. Setelah puji Tuhan saya mengenal Tuhan Yesus. Ya, ceritanya saya mau ronsen lagi, Bu. Lalu saya berdoa kepada Tuhan. Saya bilang begini, Tuhan, ya saya itu malu. Ya, saya bilang, Tuhan, saya itu malu kalau sampai saya ronsen ini dan susuk itu kelihatan lagi. Saya berdoa kepada Tuhan dan saya memohon, saya bilang, Tuhan, saya ini kan anak-Mu, Tuhan Yesus, ya. Jadi saya berdoa, Tuhan tolong hilangkan susuk di wajah saya. Dan jika Tuhan mendengarkan doa saya dan susuk itu bisa hilang, maka saya akan bersaksi di mezbah doa. Ya, sedangkan saya itu malu kalau saya harus datang doa pelepasan kepada pendeta. Makanya saya hanya berdoa sendiri. Saya bilang, Tuhan tolong lepaskan susuk itu. Terus terang juga Ibu, saya ini ya belum percaya kepada pendeta karena saya takut nanti masalah saya dicerita-ceritakan. Iya, makanya itu yang saya bilang, enggak usah cari-cari pendeta, berdoa sendiri aja sama Tuhan. Ya, karena Tuhan itu yang sanggup melepaskan. Jadi karena Ibu belum percaya juga sama pendeta, takut diceritakan, jadi Ibu berdoa sendiri. Saya juga ingat selalu yang Ibu Debbie katakan, kalau ada masalah berdoa sendiri, cari Tuhan sendiri, ya itu paling benar ya. Dan setan itu kata Ibu Debbie ya bukan takut sama pendeta atau sama siapa aja, tapi setan itu takut kepada orang yang menjadi pelaku firman. Amin, itu benar ya. Setan gak takut sama pendeta. Kalau pendeta juga tidak menjadi pelaku firman, buat apa? Gak ada kuasanya. Setan itu takut kepada orang. Walaupun dia hanya jemaat, siapapun dia. Tapi ketika dia menjadi pelaku firman, hidup dalam jalan kebenaran, maka setan itu takut. Karena ada kuasa dalam hidup kita. Jadi itu yang saya ingat. Ibu Debbie berkata, cari Tuhan. Ya, cari berdoa sendiri. Sebab setan itu tidak takut kepada pendeta, kepada siapapun, tapi setan takut kepada pelaku firman. Jadi akhirnya saya putuskan berdoa sendiri dan saya terus berusaha hidup dalam kebenaran dan menjadi pelaku firman. Dan puji Tuhan Ibu, setelah di ronsen lagi, ya saya kaget karena susuk itu sudah tidak nampak di ronsen, ya dan tidak ada lagi di wajah saya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus dahsyat. Terima kasih Bu, maaf kalau saya tidak pandai merangkai kata. Ya biarlah Ibu semakin dipakai Tuhan secara luar biasa. Tuhan memberkati. Amin, amin, amin. Wow. Jadi dengarkan buat yang pasang susuk, ya saya dulu pernah didatangi orang yang pasang susuk. Dia bilang, Ibu bisa gak mendoakan supaya susuk saya ini keluar dari tubuh saya. Karena saya tidak mau ada susuk. Saya juga berkata begini. Ibu, walaupun Ibu suruh berdoa kepada siapapun juga, yang terpenting adalah sekarang Ibu bertobat dan menjadi pelaku firman Tuhan. Waktu kita menjadi pelaku firman Tuhan, maka tidak ada setan yang betah tinggal dalam hidup kita. Walaupun didoakan pendeta sudah keluar, tapi kalau Ibu tetap hidup dalam dosa, ya balik lagi setannya. Sebab peperangan kita ini melawan roh-roh jahat. Dan kita dengar kesaksian malam hari ini dari seorang yang pernah pasang susuk. Ya dulu ketika dipasang susuk itu, dia di ronsen kebetulan di bagian wajah dan terlihat dari hasil ronsen di rumah sakit itu bahwa ada barang, ada susuk di wajahnya. Ya dan sekarang dia sudah bertobat dan dia berusaha menjadi pelaku firman Tuhan, dia berusaha hidup dalam kebenaran, ya dan benar dia mencari Tuhan sendiri dan karena dia akan di ronsen lagi ya mungkin karena ada
sakit atau apa di ronsen, dia berdoa, Tuhan saya ini mau di ronsen, tapi saya malu Tuhan, jangan sampai susuk itu terlihat lagi di hasil ronsen. Pasti dokter akan tanya, ini kok ada sesuatu terlihat apa ya? Lah kan malu, harus jawab itu susuk. Dan ternyata ketika dia berdoa, dia bilang, Tuhan aku ini kan anakmu dan sekarang saya sudah bertobat dan saya berusaha menjadi pelaku firman Tuhan. Ya tolong Tuhan jangan permalukan saya, kalau saya di ronsen jangan sampai kelihatan itu susuk di ronsen saya. Dan puji Tuhan, ya Tuhan itu Tuhan yang ajaib dan kuasanya sanggup bekerja. Apa yang terjadi ketika di ronsen kembali, susuk itu sudah tidak nampak. Ya karena saya selalu berkata, di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Jadi kalau saudara pernah pasang susuk, nggak usah sibuk cari-cari pendeta untuk doa pelepasan, buang susuk itu. Tapi sibuklah untuk memperbaiki diri, sibuklah untuk menjadi pelaku firman, sibuklah untuk hidup dalam kebenaran, sibuklah untuk mengejar kekudusan. Waktu kita menjadi pelaku firman Tuhan, maka tidak ada satupun kuasa gelap yang bisa tahan dalam hidup kita. Buktinya kesaksian malam ini, susuknya hilang dengan sendirinya, pergi dengan sendirinya. Kenapa? Ya karena dia nggak betah dalam kehidupan orang percaya. Kalau saudara mau menjadi orang Kristen yang berkuasa, bisa mengusir setan, ya dan setan tidak betah dengan hidup kita, maka rajin-rajinnya melakukan firman Tuhan. Rajin-rajinlah menjadi pelaku firman. Sebab ingat, setan nggak takut sama pendeta. Kalau pendetanya juga terus hidup dalam dosa, sama itu temannya setan. Tapi setan takut pada orang yang menjadi pelaku firman Tuhan. Wow, luar biasa kesaksiannya Ibu, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya biarlah kita semua mau selalu taat dan melakukan firman Tuhan. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam ini. Sekarang kita sudah di Mazmur pasal yang ke-19. Ya, Mazmur 19. Judulnya kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari yang keluar bagaikan pengantin laki-laki, yang keluar dari kamarnya girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindungi dari panas sinarnya. Ya saudara, Mazmur 19. Dalam Mazmur ini, Daud ini merenungkan tentang ciptaan Tuhan yang dahsyat. Dia bicara tentang cakrawala, ya, tentang matahari, ya, tentang semua ciptaan Allah. Ya, dan keadaan dirinya yang berdosa dan pengampunan Tuhan, ya, itu juga dituangkan dalam Mazmur ini. Ketika Tuhan menyatakan dirinya melalui alam, ya, maka kita bisa belajar tentang kuasanya dan kita juga bisa melihat keterbatasan kita. Kalau kita melihat matahari, bulan, bintang, alam semesta, maka kita baru menyadari betapa kecilnya kita. Saya itu kalau melihat alam itu, makanya saya suka dengan alam. Setiap kali melihat alam, saya melihat kebesaran Tuhan. Saya lihat kembang, saya tahu Tuhan itu dahsyat, besar, ajaib. Saya lihat langit, Tuhan itu ajaib. Saya lihat apapun, saya melihat kebesaran Tuhan. Semakin kita melihat kebesaran Tuhan di alam semesta, semakin kita tahu bahwa kita ini tidak ada apa-apanya, betapa terbatasnya kita. Ya. Kita harus belajar tentang kuasa Tuhan dan juga kita harus belajar tentang keterbatasan kita manusia. Sewaktu Tuhan menyatakan dirinya melalui Alkitab, ya kita belajar tentang kekudusannya dan kita juga belajar tentang ya kesalahan kita, betapa berdosanya kita. Saat Tuhan menyatakan dirinya melalui pengalaman kita sehari-hari, maka kita bisa belajar mengenai pengampunan penuh dan kemurahannya yang sudah membebaskan kita dari dosa, ya. Sebab Yesus Kristus datang untuk memberikan pengampunan kepada saudara dan saya. Dari sini juga kita bisa belajar, ya.
Setiap hari kita ini dikelilingi oleh pertunjukan karya tangan Tuhan yang besar, yakni apa? Langit ya, yang memberikan bukti bahwa ya adanya kekuasaan Tuhan yang besar, kasih yang besar, pemeliharaan yang besar. Mengatakan bahwa alam semesta ini terjadi ya karena secara kebetulan saja itu tidak masuk akal. Sebab kita melihat bagaimana Tuhan mendesain ya alam semesta ini dan betapa keteraturan alam semesta ini menunjukkan pada ada satu pribadi yaitu Tuhan yang mengatur semuanya. Kita lihat matahari itu setiap pagi terbit, malam terbenam. Kalau tidak ada kuasa yang mengaturnya maka itu tidak mungkin saudara. Bumi ini berputar pada porosnya, kalau tidak diatur oleh satu kuasa tidak akan mungkin. Ada gaya gravitasi bumi yang menahan planet-planet di atas luar angkasa itu nggak jatuh ke bumi. Itu juga luar biasa kuasa Tuhan. Ya karena itu ketika memandang alam semesta kita memandang kebesaran Tuhan. Ketika kita melihat pekerjaan tangan Tuhan yang begitu luar biasa lewat alam, lewat langit, maka seharusnya kita ini jadi orang-orang yang terus mengucap syukur atas keindahan, atas kedahsyatan Tuhan yang begitu luar biasa. Waktu kita melihat kedahsyatan Tuhan lewat ciptaannya, maka kita harus sadar bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara, apalagi hanya untuk menolong kita umatnya yang setia kepada Dia. Ketika kita melihat Tuhan menciptakan malaikat, Tuhan menciptakan matahari, ya Dia menciptakan semua unsur-unsur dunia ini, betapa luar biasanya Tuhan. Ya Tuhan menyatakan bahwa Dia menciptakan matahari yang begitu luar biasa. Ya dari ujung bumi Dia terbit, lalu Dia beredar sampai ke ujung yang lain dan sinarnya tidak terlindungi oleh apapun. Itu adalah satu kuasa Tuhan yang begitu luar biasa yang bisa kita rasakan dan kita alami sendiri. Ayat yang ke-8, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Ya, titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Saudara, waktu kita menyukai hukum-hukum Tuhan, waktu kita menyukai firman Tuhan, itu adalah hal yang luar biasa. Kenapa? Karena firman Tuhan itu menyegarkan jiwa. Jadi kalau hari-hari ini saudara jiwanya sedang tertekan, banyak-banyaklah dengar firman, banyak-banyaklah dengar khotbah ya. Saya berbincang dengan seorang jemaat mesbah doa, dia bilang, "Ibu, ya khotbah ibu itu kadang saya simpan cuplikan-cuplikan khotbah supaya saya itu nyari tidak susah." Ya, terutama yang tentang ibu menerangkan tentang bagaimana kita harus menjaga jiwa kita tetap sehat. Kalau saya ini sudah mau marah kepada suami, kalau saya sudah mau marah kepada anak atau apapun, saya cepat-cepat putar khotbah ibu itu di mana ibu berkata bahwa kita harus menjaga jiwa kita ini untuk tetap sehat. Perkatakan firman, itu saya dengar Bu. Waktu saya dengar firman Tuhan, tiba-tiba jiwa saya menjadi tenang. Kenapa saudara? Karena Alkitab berkata bahwa Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Jadi apa yang bisa menyegarkan jiwa manusia itu firman Tuhan. Makanya kita harus banyak memperkatakan firman, karena firman itu memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Wow saudara. Ayat 10, takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Ya, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas ya tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. 12, lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Ayat 13, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Ya, firman ini berkata bahwa ya Tuhan itu luar biasa. Dia itu memperingatkan, ya hambamu ini diperingatkan oleh semuanya itu. Firman Tuhan dapat memperingatkan kita, dan orang yang berpegang pada firman Tuhan itu akan mendapat upah yang besar. Ya, dan siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Kita ini tidak sadar, kadang-kadang hati kita bisa sesat, pikiran kita bisa sesat. Tapi waktu kita bergaul dengan firman Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan itu semua kepada kita. Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Jangan mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar.
Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Ya, dan kita melihat saudara di sini, ya Daud memohon kemenangan dalam ya setiap pergumulannya, dan ini adalah doa yang luar biasa yang harus kita juga naikkan kepada Tuhan ketika kita menghadapi ya pergumulan dan pencobaan. Sebab hari-hari ini ya kita ini banyak ya saudara bisa jatuh dalam dosa dan kita tidak menyadari dan kita sudah tersesat. Karena itu ya biar kita hari-hari ini mau terus setia pada Tuhan. Bergaulah dengan firman Tuhan karena itu akan menyegarkan jiwa kita. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Engkau Tuhan yang senantiasa menyatakan kebenaran-Mu kepada setiap kami. Biarlah Tuhan apa yang boleh kami dengar malam ini menjadi kekuatan bagi jiwa kami. Kami tahu dan kami sadar dan percaya bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hidup kami, memberikan kami kekuatan penuh. Biarlah firman-Mu Tuhan terus menjadi rema bagi kami, untuk kami boleh senantiasa ada di dalam kebenaran Tuhan, hidup dalam firman Tuhan, karena itu yang menyegarkan jiwa kami. Ajar kami untuk senantiasa hidup dalam takut akan Tuhan, melakukan apa yang berkenan kepadamu Bapa. Apapun yang jadi pergumulan kami hari-hari ini Tuhan turut bekerja. Yang merindukan pemulihan dalam keluarga rumah tangga Tuhan turut bekerja. Lakukan Tuhan, pulihkan rumah tangga kami, suami istri anak-anak dipulihkan oleh Tuhan. Berkati juga keuangan kami Tuhan yang sedang mengalami masalah dalam keuangan, hutang piutang. Tuhan turut bekerja dalam nama Yesus. Hamba berdoa biarlah Tuhan segala hal-hal yang buruk apapun yang sedang kami hadapi, kami mau bertobat. Waktu kami bertobat Tuhan turut bekerja membukakan jalan-jalan yang baru. Ampuni Tuhan setiap dosa pelanggaran kami waktu kami bertobat. Tuhan turut bekerja, tidak ada perkara yang mustahil. Semua hutang-hutang boleh kami lunasi dengan cara yang ajaib dari Tuhan. Yang ingin menjual aset Tuhan pertemukan dengan yang terbaik. Siap anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang selalu setia mencari wajah-Mu, yang sedang terbaring sakit malam ini Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Ada kesembuhan. Setiap mereka juga yang rindu keluar dari ikatan dosa, Tuhan juga lepaskan dan bebaskan. Berkati Bapa setiap mereka yang rindu punya keturunan, anak keturunan ilahi Tuhan berikan di dalam nama Yesus. Kami berdoa Bapa, biarlah anugerah-Mu turun sempurna atas hidup kami, atas bangsa Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah bagi Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Biarlah anugerah Tuhan turun dan Indonesia boleh diselamatkan bagi kemuliaan hormat nama Tuhan. Berkati Tuhan Bapak Presiden Jokowi yang beberapa waktu ke depan dia akan segera mundur, dan juga ada presiden baru yang akan menggantikan. Biar roh takut akan Tuhan ada di atas pemerintahan bangsa kami. Ampuni bangsa ini Tuhan, bahkan kami berdoa biarlah Tuhan menjagai, jauhkan dari kerusuhan, pertikaian. Kami tolak semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Biar lawatan Tuhan selalu tercurah dalam kehidupan bangsa-bangsa. Hujan pertobatan, orang-orang berbalik dari dosa dan kembali kepada jalan Tuhan. Berkati Tuhan, kami percaya tidak ada perkara yang mustahil waktu kami bertobat dan berbalik. Tuhan mengampuni dan menyertai kami. Karena itu saudara, mari buka hati dan tangan kita malam ini. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku. Selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku. Selamanya ku cinta
Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hati